hadirin yang berbahagia, dari persembahan tadi yang sama-sama kita saksikan merupakan siswi dari SD 003 Patang Lestari, Kelurahan Patang Lestari, Kecamatan Sekupang, di bawah pimpinan Ibu Kepala Sekolahnya Ibu Hajah Nuraida SP. Kami ucapkan ribuan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita bersama. Yang kami hormati Bapak Wakil Wali Kota Batam yang berbahagia, Bapak Haji Muhammad Rudi SEMM. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam, Bapak Dr. Andes Haji Jipridin MPD. Yang kami hormati anggota Dewan Kota Batam yang berbahagia Ibu Nurita Aslinda. Yang kami hormati anggota Dewan Provinsi, yaitu Ibu, saya mohon maaf Bu, nama lengkap saya tahu, tapi yang nama gelemonnya itu Jeng Ayu kalau tak salah saya, Ibu Jeng Ayu. Yang kami hormati Camat Sekupang yang berbahagia Ibu Hendriana Gusri Esos, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Bapak Dr. Andes Haji Nasrun, Bapak dan Ibu Lurah Kecamatan Sekupang, dan yang kami banggakan hadirin wal hadirat yang hadir pada saat ini yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu. Yang jelas kehadiran Bapak dan Ibu-ibu kesini adalah untuk membayar pajak. Dengan tidak memperpanjang mukadimah, acara berikutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Pembacaan doa yang akan dipandu oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Supang kepada Bapak Dr. Andes Haji Nasrun kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan akan kami pandu pembacaan doa ini bagi yang beragama Islam
bagi yang non-muslim supaya menyesuaikan. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin. Allahumma ya Allah, dengan mengucapkan puji syukur kehadiratmu atas segala rahmat karuniamu yang telah engkau limpahkan kepada kami. Pada saat ini kami hadir bersama dalam acara bulan panutan pajak bumi dan bangunan di Kota Batam. Untuk itu ya Allah, jadikan kegiatan ini sebagai acara yang engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik dan hidayahmu buat kami semua. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, acara yang dilaksanakan ini sangat besar sekali arti dan maknanya bagi kami, terutama masyarakat Sekupang, terutama untuk menjalin silaturahim dengan masyarakat dalam rangka membangun Batam sebagai bandar dunia madani. Juga merupakan bukti syukur dan keteladanan kami, para pejabat dan para pemimpin di Kecamatan Sekupang yang sangat peduli dengan pajak bumi dan bangunan. Hadirkan kesadaran di hati kami untuk selalu memperbaiki diri, pancarkan cahaya kebenaran-Mu agar kami selalu berada dalam kebeningan hati. Ya Allah, ya Ghafur, ampuni kami dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para kaum muslimin dan muslimat birahmatika ya Allah Arhamar Rahimin. Ya Allah, karuniakan kepada kami kehidupan yang sejuk, yang jauh dari permasalahan dan segala macam musibah. Lindungi kami dari berbagai musibah yang melanda kami. Kuatkan iman kami, tetapkan akidah yang benar dalam jiwa kami. Hiasi kehidupan kami dengan akhlak terpuji. Hadirkan kesadaran di hati kami untuk selalu memperbaiki diri. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan Camat Sekupang kepada Ibu Hendriana Agustini Esos, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wakil Wali Kota Batam, yang kami hormati Kadis Pemda Kota Batam, yang kami hormati anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Ibu Siti Nurbaini, maaf Bu, dia lagi ngayu aja Bu ya. Ya, yang saya hormati Ibu Nurita Hasinda, anggota DPRD Kota Batam, dan yang kami hormati UPK Kecamatan Sekupang, Pak Lurah Sekecamatan Sekupang, Pak Heri selaku pimpinan YKB. Terima kasih Pak, sudah meminjamkan tempat, sudah beberapa kali kami minjam tempat ini Pak. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Sebelum memulai laporan, izinkan saya membacakan pantun. Hang jebat memakai tanja di hari Jumat berkain pelakat. Mari taat membayar pajak, pajak bermanfaat bagi masyarakat. Dan yang saya muliakan Bapak Ibu tokoh masyarakat, pengusaha yang hadir pada hari ini, mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Syukur alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita dapat berkumpul dalam acara bulan panutan PBB, sekaligus pembayaran langsung nanti dilakukan oleh seluruh undangan dan pengusaha serta tokoh-tokoh masyarakat dan seluruh hadirin yang berbahagia. Selawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, pajak bumi dan bangunan atau PB adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Perda Kota Batam Nomor 10 Tahun 2011 tentang PBB Pedesaan dan Perkotaan. Kecamatan Sekupang dengan luas wilayah 106
779 km persegi dengan jumlah penduduk mencapai 112.935 jiwa. Target penerimaan PBB tahun 2014 di Kecamatan Sekupang sebagaimana yang tertera dalam daftar buku 1, 2, 3 jumlah SPPT PBB untuk 1. Kelurahan Tanjung Riau 690.872.245 rupiah. 2. Kelurahan Tiban Indah 8.237 lembar dengan pajak terhutang sebesar 874.706.394 rupiah. 3. Kelurahan Patam Lestari berjumlah 6.790 lembar dengan pajak terhutang sebesar 875.175.823 rupiah. 4. Kelurahan Tiban Baru 7.792 lembar dengan pajak terhutang sebesar 851.051.310 rupiah. 5. Kelurahan Tiban Lama 1.087 lembar dengan pajak terhutang sebesar 103.319.860 rupiah. 6. Kelurahan Sungai Harapan 1.767 lembar dengan pajak terhutang sebesar 194.512.193 rupiah. 7. Kelurahan Tanjung Pinggir 664 lembar dengan pajak terhutang sebesar 190.030.283 rupiah. Sedangkan target penerimaan PBB tahun 2014 yang tertera dalam buku 4 dan 5 berjumlah 369 lembar dengan ketetapan pajak terhutang 7.856.814.281 rupiah. Jadi jumlah keseluruhan SPPPT PBB buku 1, 2, 3, 4, dan 5 untuk Kecamatan Sekupang tahun 2014 adalah berjumlah 34.201 lembar dengan total pajak terhutang sebesar 11.625.482.345 rupiah. Baik, itu mungkin Bapak Ibu sebagaimana kita ketahui bahwa baru-baru ini kita sudah melaksanakan musrembang di tingkat kecamatan dan nanti besok pada tanggal 24 dan 25 itu musrembang tingkat Kota Batam. Banyak sekali usulan kegiatan infrastruktur yang diusulkan di mana anggaran untuk membiayai kegiatan pembangunan struktur itu salah satunya adalah di pajak PBB tersebut Bapak Ibu. Mudah-mudahan melalui bulan panutan pajak PBB tahun 2014 ini harapan kami kiranya dapat mendongkrak penerimaan PBB dan berharap pula dengan kegiatan bulan panutan PBB ini agar dapat meningkatkan kesadaran bagi wajib pajak yang potensial untuk segera memenuhi kewajibannya membayar pajak tepat waktu. Dan kami mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak dan sekaligus membayar pada hari ini. Mudah-mudahan target ini bisa kami capai nanti. Sebelum saya tutup, izinkan kami membacakan kembali satu buah pantun. Hulu balang sultan berbaju hitam, berdiri tegak di atas batu. Pajak adalah pembangunan Batam, bayarlah pajak tepat waktu. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan Kepala Dinas Pendapatan Kota Batam kepada Bapak Dr. Antis Haji Jibril MPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Inna hamdalillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Wakil Wali Kota Batam, Bapak Haji Muhammad Budi SPNN. Saya hormati Ibu anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Bu Jeng Ayu aja, Bu Ayu aja, itu yang tren Bu ya. Kemudian anggota DPRD Kota Batam, makasih Bu. Hari ini hari ke-10, tempat yang ke-10, baru 2, 4 yang di hari anggota DPR. Sekupang Bengkong 1, Sekupang 1, tepuk tangan. Yang saya hormati Bapak Ibu para Puspika Kecamatan Sekupang, Ibu Camat beserta seluruh jajaran dan Pak Lurah semua, terima kasih yang telah menyiapkan acara ini. Yang saya hormati senior saya, kakanda saya, Yaitu Supriyadi, atas nama Yayasan Keluarga Besar Batam. Beliau senior saya di KNPI, dulu masih hutan kita jadi guru Pak ya. Kemudian para tokoh, pengusaha, ada Pak Tengku, kebetulan caleg juga nih Bunda, dan banyak lagi yang saya tak bisa sebut satu-satu, mohon maaf. Kemudian Bapak Ibu RT RW dan seluruh yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan langkah kita ke tempat ini menjadi amal ibadah insyaallah subhanahu wa ta'ala. Pak Wakil, izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Pertama, bulan panutan ini sengaja kita rancang, kita laksanakan, dan bukan tujuannya selain silaturahmi adalah mensosialisasikan dan mengajak masyarakat agar membayar PBB. Hari ini adalah hari tempat yang ke-10. Tanggal 6 lalu tingkat kota, kemarin kebetulan Pak Wakil juga yang hadir. Kemudian seluruh kecamatan di mainland ini terakhir di sini di Sekupang 10 Bu, kami sudah keliling. Kalau tak sesampai juga informasi itu melampau ya. Kemarin terakhir Jumat di belakang Padang. Nah tinggal 2 lagi, Bulang dan Galang. Besok kita off sebab ada musrembang ya. Jadi kita off, mungkin dilanjutkan hari berikutnya. Insyaallah sebelum tanggal 30 bulan panutan di seluruh 3 kecamatan selesai. Pak Jo silakan depan. Mak datang sudah kosong. Pak Kadis Perhubungan silakan di samping Pak Eri. Nah, itu pertama Pak. Jadi secara umum SPPT itu kita sudah serahkan kepada Bapak Camat dan Bapak dan Ibu Camat serta Pak Lurah dan Bu Lurah sebelum tanggal 6 Maret yang lalu Pak Wakil sudah kita serahkan, dan mudah-mudahan ini sudah disampaikan ke masyarakat. Udah 1000 sekarang ya, kalau lupa ya. 1000 Pak, udah 1000. Tahun lalu 800 Pak selembar ini. Jadi ternyata si PBB ini Pak membutuhkan administrasi yang banyak dan biaya yang besar. Sementara masih ada PBB itu sebelumnya masih ada Pak Indra. Masih ada ya, hanya mau kita mutakhirkan, mau kita tahun mendatang. Itu pertama. Terus yang kedua Pak Ibu, saya ingatkan sesuai dengan Perda kita bahwa jatuh tempo pembayaran PBB sesuai dengan Perda kita adalah jatuh pada bulan Agustus. Nah kebetulan tahun ini 30 dan 31 itu jatuh pada hari Sabtu dan Minggu. Maka terakhir PBB adalah tanggal 29 Agustus. Lewat tanggal 9 maka dikenakan denda. Nah ini, kalau yang kecil mungkin sedikit Pak denda deh, tapi kalau besar kayak Pak Tengku melambat juga tuh Pak. Besar juga tuh. Jadi kalau bisa bayar hari ini Pak. Itu pertama. Terus yang kedua, selanjutnya adalah sengaja kita rancang, kita memang memberikan contoh panutan kepada masyarakat. Insyaallah hari ini Pak Camat dan seluruh Puspika serta pengusaha serta tokoh-tokohnya di Sekupang kita siapkan banknya. Kalau Pak Wali, Pak Wakil sudah tanggal 6 lalu Pak, termasuk saya tanggal 6 lalu. Jadi Bu Camat, saya punya aset juga di Sekupang, saya sudah bayar tanggal 6 yang lalu ya.
sudah bayar tanggal 6 yang lalu. Jadi hari ini saya tak bayar, walaupun saya ada tanah kosong di Tiban itu, tapi udah bisa bayar insyaallah. Selanjutnya adalah tempat pembayar Bapak Ibu. Buat sementara setakat ini masih 3 bank Bu Nurita. Pertama Bank Riau Kepri yang ada di luar ya, kalau tak salah. Kemudian BTN, yang kedua adalah Bank BRI. Nah, kenapa baru 3 bank ini? Baru 3 bank ini yang terkoneksi dengan sistem kita Pak, sudah host to host. Sementara bank yang lain kita masih terus berupaya untuk meningkatkan kerjasama dan menyambung sistem kita. Baru 3 bank. Khusus Bank Riau Kepri, kebetulan Bank Riau Kepri punya butik. Butik itu padanan bahasanya adalah warung, kedai, atau unit. Itu ada dua mall. Pertama Nagoya Hill, kedua Mega Mall. Bank ini buka selagi mall itu buka, dan dibuka juga Sabtu Minggu Pak Eri. Ya, jadi buka Sabtu Minggu dan buka sampai mall itu tutup. Nah, PBB merupakan salah satu 9 dari jenis pajak daerah yang kita kelola, adalah merupakan pajak yang bungsu tapi merupakan andalan ke depan. Sebagai gambaran, memang penyampaian SPP tahun 2013 yang lalu itu rata-rata baru sekitar 65% Pak Wakil. Kenapa tidak tersampaikan? Disebabkan beberapa masalah, nanti saya sampaikan. Kemudian alhamdulillah secara target APBD itu target kita 63 miliar Pak Tengku kemarin diketok tahun 2013, dan alhamdulillah terrealisasi 78, sekian miliar. Nah, ini luar biasa ya. Walaupun tidak tersampaikan SPT keseluruhan, tapi target APBD itu dari 63 tercapai 78, sekian miliar. Nah, ketika berada di pusat itu di bawah angka 60 Bu. Itu pun kita dapat bagi hasil. Dan alhamdulillah mulai tahun 2013 yang lalu 100% dikelola oleh pemerintah daerah Kota Batam. Nah, ini juga yang mendongkrak PAD kita, dan insya Allah ini terus meningkat. Kami pemerintah kota melalui teman-teman di Spenda terus melakukan berbagai inovasi, melakukan mengkaitkan data. Nah, oleh karena itu ada beberapa kendala, Pak Wakil izinkan saya menyampaikan, ada beberapa kendala sejak PBB ini di tangan kita. Satu diantaranya adalah, maaf saya catat di HP sebab kalau catatan sering lupa. Nah, yang pertama adalah data subjek pajak yang tidak sesuai karena pada saat peralihan tidak dilakukan balik nama atau mutasi. Itu pertama. Jadi misal Bu Citra beli tanah dengan Bu Ajen, beli rumah, nah udah bayar BPHTB plus sertifikat, tetapi setelah ini tidak dilaporkan ke kantor pajak. Nah, sehingga Pak masih nama Bu Ajen, bukan Bu Citra. Nah, itu persoalan pertama. Tak ada lagi harga tanah di bawah 3 juta. Itu 3 sampai 10 Pak. Nah, di Nagoya khususnya. Terus ada Nagoya lah, mungkin Sukajadi, mungkin yang punya Sukajadi, harga jual tanah di situ tidak ada mungkin di bawah 1 juta. Nah, NJOP kita masih di bawah itu, mungkin sekitar 300 sampai 500. Daerah Sekupang ini rata-rata 335, 335. Nah, jauh sekali. Nah, kita rencana juga ingin menaikkan NJOP itu, tapi insya Allah bertahap. Karena kalau kita naikkan sesuai harga pasar menjerit. Ya, kalau kita yang kecil-kecil ini mungkin gampang saja, tapi kalau Pak Tengku punya tanah 1 hektar, naikkan langsung harga pasar Pak, oh, menjerit Pak. Ini insya Allah bertahap. Nanti tergantung arahan Pak Wali dan Pak Wakil. Tapi insya Allah pasti Pak Wakil dan Pak Wali berpihak kepada masyarakat. Tapi tentu ada batas-batasnya. Selagi tidak bertentangan dengan aturan, itu harus kita laksanakan. Nah, kemudian yang kelima, informasi PBB belum terrealisasi ke masyarakat. Nah, itulah sebabnya kegiatan bulan panutan ini kita laksanakan PRI, ya. Jadi ke masyarakat melalui Pak Lurah, Pak Camat, kami insya Allah 24 jam ketika ada orang bertanya pasti. Ya, Aji baru 3 kecamatan. Insya Allah tahun depan kita akan coba lagi. Karena Bapak Ibu, memang setiap tahun APBD kita meningkat.
ketika di awal tahun Pak Wakil menjabat sebagai wali kota, itu APBD kita 1,2 T Pak, dan hari ini sudah mencapai 2 T. APBD yang kita ketok barusan 1,960. Terjadi peningkatan luar biasa, khususnya PAD sangat signifikan peningkatannya. Nah, ini semua adalah kerjasama kita semua, kesadaran masyarakat bayar pajak. Kita tak bisa mengandalkan yang lain-lain. Jadi PAD kita sudah semakin meningkat, dan PBB ini merupakan satu di antara jenis pajak yang menjadi prioritas buat Kota Batam, karena ini menjanjikan sesuatu yang luar biasa. Nah, tahun ini Pak, kita targetkan 80 miliar. Insya Allah Sekupang nanti bisa sukses, bisa berhasil, karena ada terobosan baru yang kita buat. Kalau tahun awal buku 1, 2, 3 kita serahkan ke lurah, 4, 5 masih ditangani oleh Dispendak. Tapi tahun ini semuanya Pak Wakil kita sudah serahkan, sehingga nanti komunikasi Pak Camat dengan para pengusaha masuk Pak Tengku itu semakin dekat, dan mungkin semakin dekat jaraknya semakin mudah dikomunikasikan, mengingatkan agar tidak kena denda. Nah, ini langkah-langkah yang kita lakukan. Oleh karena itu mohon nanti arahan Pak Wakil, langkah-langkah kita buat ini perlu kita sampaikan ke masyarakat. Dan yang hadir pada hari ini kami sangat bermohon sekali, bisik kawan-kawan sebelah tolong bayar PBB. PBB itu adalah untuk pembangunan, bukan untuk Pak Wakil, bukan untuk Pak Camat, bukan untuk saya, adalah untuk pembangunan Pak. Sebagai gambaran Pak, 2013 yang lalu setelah kita rekap hasil musribang itu, kita butuh dana di atas 4 triliun untuk mengakomodir seluruh usulan, tapi kemampuan kita baru 1,9. Nah, jadi mohon maaf, mungkin ada yang usulan-usulan Bapak Ibu yang belum bisa dilaksanakan karena ini tergantung anggaran. Maka saya lakukanlah kegiatan bulan panutan ini. Jadi bukan hanya musrenbang saja kita laksanakan, tapi ini kita laksanakan. Sosialisasi itu penting sekali, agar karena kita tidak bisa mengharapkan yang lain kecuali pajak. Nah, itulah digunakan untuk pembangunan, termasuk membayar insentif RT RW dan lain sebagainya yang sudah dirancang, diprogramkan oleh pemerintah kota melalui Pak Wali, Pak Wakil, dan disahkan oleh DPRD. Ini kira-kira. Itu sekali lagi saya mengajak kita semua, selain hari ini kita membayar, sampaikan juga kepada keluarga kita, tetangga kita, dan kawan-kawan kita yang berada di luar sana. Bukan rujak sembarang rujak. Rujak dibuat oleh Cik Miriam, bukan pajak sembarang pajak, pajak untuk membangun Kota Batam. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih pada Bapak Camat dan seluruh aparatnya, dan Bapak Ibu semua, dan sekali lagi mengerti arahan Pak Wakil, sehingga ke depan komunikasi kita, peningkatan PAD bisa terlaksana dengan baik. Kalau berjalan cepatkan langkah, supaya cepat sampai tujuan. Kalau ada silap dan salah, mohon saya dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
selanjutnya sambutan Wakil Wali Kota Batam kepada yang berbahagia Bapak Haji Muhammad Rumi SMM, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sejahtera buat Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan para tokoh masyarakat, Bapak RW, RT, dan Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini. Ada juga bersama kita ada anggota DPD Provinsi Ibu Tintin Nurbaini, DPRD Kota yang tidak mencalonkan lagi. Calon lagi tak? Siapa wakilnya? Mana wakilnya? Oh, sembunyi deh. Tapi dia tahu lah namanya ya. Nanti akan saya kenalkan satu persatu. Dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Pak Jepridin, Kepala Dinas Perhubungan Pak Jul, yang punya ruangan ini Bapak Heri, yang punya ruangan ini YKB, Camat, Lurah, dan Bapak Ibu lah semua yang hadir pada pagi hari ini. Karena Ibu Nurinda ya, saya sebut lagi ya, Nurita Aslinda gitu. Udah lama tak bergabung. Saya coba kenalkan satu persatu caleg ya. Kalau salah minta maaf. Karena nggak dituliskan juga sih mungkin. Baik, saya coba kenalkan, kalau salah minta maaf. Dari paling depan tidak ada. Baris yang kedua Bapak Heri Maulana dari Demokrat, silakan berdiri. Ibu Enden dari Demokrat, jadi satu kursi juga ya. Macam-macam bersaing sehat aja. Siapa yang jadi kira-kira? Bapak Tengku, silakan. Calon juga enggak ya? Enggak ya? Siapa? Oh iya. Oh iya, Jeng Ayu calon juga ya untuk provinsi ya, berdirilah. Mau jadi tanda tak apa-apa, tak dipilih nih. Yang di belakang ada lagi? Baris kedua, Ibu ya. Agak lupa saya namanya. Bu Jami dari Golkar, sudah pakai kuning-kuning itu. Pak Pak Saipudin atau Saprudin? Saprudin ya. Saripudin dari PAN ya. PAN ya. Dapil sini juga. Ada lagi? Ada lagi Bapak? Nanti tak ada merajuk pula kayak kesan gulung. Ada yang kelewat sama Pak Wali, langsung sorak, tidak adil katanya. Ada lagi tak? Pak Sumadi? Ada? Enggak ya? Baik, tak ada lagi Bapak Ibu dan Bapak Ibu semua lah yang hadir pada pagi hari ini. Pagi hari ini kita hadir dalam rangka panutan PBB P2 Perkotaan dan Pedesaan. Semua sudah diuraikan oleh Pak Kepala Dinas Pak Jepridin. Sekiranya saya hanya ingin menegaskan saja, karena sebulan lalu ada yang bicara di radio bahwa kenapa tanah saya luasnya tidak berubah-ubah, tak tahu sekarang harganya berubah. Jawaban cuma satu Bapak Ibu, semuanya berpatokan pada NJOP, nilai jual objek pajak. Nilai jual objek pajak ada dua, satu bangunan, kedua tanah. Kalaulah kalau kata Pak Jeprin dulu kita beli hanya 10 juta, apakah sekarang kita mau jual barang ini 10 juta? Saya kira tidak maulah. Kalau tidak mau berarti harganya ini otomatis naik. Nah, jadi kita hanya menyesuaikan saja. Karena perlu kita ketahui Bapak Ibu, hampir 4-5% APBD ini dari PBB P2 ini. Ini hanya dalam proses saja. Nanti satu waktu nanti ini harus kita laksanakan, yaitu nomor identifikasi kependudukan.
Nanti dasar nomor inilah semua kita akan ketahuan. Maka tadi Pak Jepri sampaikan, saya berharap kepada Bapak Ibu, bagi kita yang punya harta, punya rumah yang belum diganti nama, segera diganti saja. Itu rumah, termasuk lain-lain Bapak Ibu. Kenapa? Nantinya nomor NIK ini akan menjadi patokan Bapak Ibu. Saya kasih contoh misalnya, NIK kata ada misalnya 14 angka, nanti tinggal ditambahkan saja. Kalau rumah kodenya nanti ini, kalau nanti dia punya mobil kodenya ini, nanti dia punya yang lain kodenya ini. Jadi nomor awalnya nanti ini. Ini lagi saya cari pakarnya ini, nanti akan kita terbitkan. Termasuk nanti nomor NPWP, ini akan bersumber dari ini. Sehingga nanti sekali saya buka misalnya NIK-nya Pak Jepridin, nanti akan muncul. Dia punya rumah ini, ada 10 misalnya. Misalnya dia punya mobil ada 2, dia punya istri ada 3 misalnya. Gitu. Jadi yang belum lapor cepat-cepat lapor aja. Ya Pak Edi. Ini mau tidak mau harus kita laksanakan Bapak Ibu. Kalau boleh jujur saya bicara di sini, PAD kita sekarang ada lebih kurang 500 sampai 600 miliar. Kalau satu nomor untuk semua saya berlakukan nanti, dugaan saya bisa sampai 2 triliun. Hasilnya ini. Sekarang banyak loss. Banyak loss dan banyak kita yang punya harta diam-diam, terutama para pegawai takut kena periksa. Tak usah takut Bapak Ibu, kalau sumbernya jelas laporkan saja, mau diperiksa periksalah. Karena mungkin maaf Bapak Ibu ya, di antara pejabat saya paling banyak laporannya Bapak Ibu. Udah lapor aja, ribut aja lah, nggak gue pikirin gitu. Semua tanah saya laporkan semua. Jadi daftar hak saya yang ke KPK itu paling banyak Bapak Ibu. Karena apa lupa di mana tanahnya itu. Ya suruh lapor bayar pajak, bayar saja lah. Kenapa? Karena saya ingin nanti saya tidak jadi masalah. Saya bukan pamer, tapi saya perlu sampaikan Bapak Ibu. Jadi sebelum saya mencalonkan wakil wali kota, sudah saya laporkan semua ini. Ada yang merasa dalam masalah, ya saya laporkan juga sekarang. Sehingga KPK biar tahu bahwa inilah dia. Daripada nanti ada masalah karena periksa disita semua Bapak Ibu. Sita harta benda itu dijadikan miskin. Kalau kendaraan Bapak Ibu orang yang meninggal, Bapak Ibu proses pun lewat juga itu. Karena dia kwitansi saja. Tapi kalau rumah tidak bisa. Pasti yang punya awal akan dipanggil oleh notaris. Kalau tidak bisa ganti nama. Maka saya bukan nakuti, bukan. Saya hanya menyarankan bagi Bapak Ibu yang punya rumah, ya segera sajalah diganti nama. Satu, ini demi anak cucu kita. Kedua, ini juga jadi pembangunan Kota Batam. Maka saya titikkan betul, mungkin proses ini bisa 2 tahun. Saya lagi siapkan programnya. Nanti kalau sudah boleh dan sudah kira-kira bisa saya jalankan, itu akan bertahap. Maka saya titipkan pada Bapak Ibu supaya hari ini yang belum ganti nama cepat-cepat ganti nama. Dan bagi yang punya istri 1 mau istri 2 cepat lapor saja Bapak Ibu. Nah ini nanti ketahuan pada ribut, maka cepat bikin saja. Kalau betul-betul istri, bukan masuk sembarangan itu. Karena nantinya ini saya berlakukan, ini akan terbaca semua nanti. Kecuali yang tidak resmi ya. Kalau tidak resmi silakan saja, saya tak kecampur. Yang resmi segera lapor saja, supaya nanti setelah kami buka tahu si Badu istrinya pertama ini, anaknya ini, kedua istrinya ini. Karena apapun yang Bapak lakukan, Bapak tidak bisa merubah data lagi. Kalau Bapak Ibu yang sudah merekam elektronik KTP, tidak bisa berubah lagi. Karena datanya sudah masuk nasional. Bapak mau bikin nanti balik ke ujung-ujung mana saja lah, sama Bapak tidak bisa lagi. Sudah terkunci. Jadi satu nomor itu untuk seumur hidup. Sekarang kasih nomor ini sampai meninggal pun itulah nomornya. Maka saya sampaikan ini supaya nanti pada satu waktu nanti diberlakukan. Ini demi kita semua Bapak Ibu, bukan demi saya. Karena yang mau kita ajarin, maaf, orang-orang yang kaya nantinya tidak bisa ngelak pajak. Termasuk Pak Tengku ini. Pak Tengku tak ngelak pajak lah. Maksudnya bagi kita yang punya kemampuan lebih, ini betul-betul kalau harus 5% bayar pajak, harus bayar. Harus bayar 10% ya 10% dia bayar. Jadi tak bisa ngelak. Jadi ini yang kami bikin program sebenarnya bukan untuk masyarakat umum,
tapi untuk menjerat masyarakat yang menengah ke atas, sehingga nanti harta kekayaannya betul-betul dia harus membayar pajak, dan pajak ini balik kepada kita. Intinya itu Bapak Ibu. Jadi bagi kita biasa tak usah khawatir, kalau yang punya satu ganti saja Bapak Ibu, tidak kena pajak-pajak lain. Dan yang kedua Bapak Ibu, tentu saya terima kasih kepada warga Sekupang. Ya, marilah sama-sama kita bangun Kota Batam ini Bapak Ibu. Kota Batam adalah milik kita bersama. Apapun yang menjadi permasalahan Batam, saya mintalah sama-sama kita selesaikan. Saya tidak uraikan lagi masalah pajak karena Pak Jepri itu sudah panjang lebar ini, saya sudah sangat paham lah. Yang penting PBB ini adalah bagian daripada APBD Kota Batam. Tadi disebut 5%. Kalau nanti setelah program selesai, perkiraan saya bisa naik sampai 20 atau 30% dari PBB saja. Baik Bapak Ibu, saya kira itu saja. Sebagai penutup, tidak bosan-bosannya saya menghimbau tentang MTQ nasional. MTQ nasional yang dilaksanakan Kota Batam tanggal 5 Juni 2014. Tidak lama lagi Bapak Ibu, mari kita gaungkan sama-sama, kita bangun Batam ini, kita jaga hubungan antara umat beragama. MTQ memang acaranya orang muslim, tapi saya minta agama lain, mari sama-sama kita dudukkan, kita sama-sama menyongsong MTQ. Nanti kalau ada acara Parawi Bapak ya, yang Kristen ya sama-sama kita nyongsong lagi, sehingga nanti kehidupan masyarakat agama Kota Batam betul-betul bisa bersatu padu, tidak ada saling menjeleki. Sama-sama kita bangun Batam, sama-sama jaga Batam dengan kita sukseskan MTQ tanggal 5 Juni 2014 di Engku Putri. Saya kira itu saja Bapak Ibu. Sebagai penutup, sebagai informasi Bapak Ibu, saya panggil Kepala Dinas Perhubungan satu, saya mau menyampaikan pada Bapak Ibu, para musrembang, semua jalan Kota Batam nantinya kita akan bikin 2 jalur Bapak Ibu. Yang belum 2 jalur nanti akan jadi 2 jalur. Yang belum ada lengan jalan, hukumnya wajib kita bikin lengan jalan. Saya sengaja undang kemari supaya nanti Bapak Ibu tahu, sehingga nanti tidak ada protes lagi kepada kami bahwa jalan Batam ini macet. Solusinya bukan kita menghentikan seluruh teknologi yang ada. Perkembangan teknologi tidak boleh kita hentikan Bapak Ibu, harus kita ikuti. Tapi bagaimana kita sikapi sehingga perkembangan teknologi khususnya otomotif misalnya, orang protes semua, stop masuk kendaraan, itu hak bukan di saya. Tapi kalau kita stop, besok maaf Bapak Ibu hanya melihat bisa kendaraan yang 20 tahun lalu semua misalnya. Pas Bapak Ibu ke Singapura, ke Malaysia, kaget. Ini kok ada mobil kayak gini, ada kayak gini. Maka teknologi tidak bisa kita hentikan, termasuk handphone dan segala macam. Biarkanlah dia berjalan terus, kita mengikuti. Apa yang tidak pas, ini yang perlu kita sesuaikan. Kalau jalan macet, maka perhubungan saya panggil. Seluruh lengan jalan simpang, ada pinggir lengan semua, bikin sajalah. Itu minimal mengurangi macet. Yang 1 jalur, bikin 2 jalur, maka mengurangi macet. Salah satu itu solusi Bapak Ibu. Maka saya panggil sini biar kita sama-sama berpikir Bapak Ibu. Teknologi saya titipkan tidak boleh kita tinggalkan, harus kita ikuti. Kalau tidak ketinggalan kayak kita tua-tua ini, coba dikasih handphone, hanya pada telepon saja, lain tidak tahu. Ya kita jujur aja lah, maksud saya lah, ya kan? Kenapa? Karena kita bilang gaptek marah pula ya. Tapi itulah memang iya. Kenapa? Karena memang kita tidak ikut perkembangan. Tapi anak-anak kita nggak akan mau deh gitu, nggak akan mau. Kira itu Bapak Ibu, terima kasih buat kita semua. Sebagai penutup, izinkan saya sampaikan 1 bait pantun. Baginda Sultan berbaju hitam, di tengah laut kapal dibajak. Jadilah pahlawan pembangunan Batam dengan taat membayar pajak. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari unsur UPK, kami mohon kesidaan Ibu Camat Sekupang. Dari anggota DPRD Kota Batam, kami persilakan pada Ibu Hajah Nurita Aslinda. Dari tokoh masyarakat Sekupang, yang pertama Bapak Tuki Jani Sarpan. Yang kedua Bapak Tauku Hamzah Hussein. Yang ketiga Bapak Misman Aka. Kemudian dari perusahaan, yang pertama PT
DMC atau Daniel Maria Cindy. Yang kedua PT Batamindo Eksekutif Select. Yang ketiga PT Hengguan Batam Industrial. Ya, Bapak Ibu, para undangan yang berbahagia, adalah penyerahan simbolis surat SPPT APBD tahun 2014 diserahkan kepada unsur kecamatan yaitu Terima Ibu Sangat Kupang, anggota DPRD Kota Batam Ibu Haja Nurita Aslinda. Kemudian Pihak Tokoh Masyarakat Kupang Bapak Sufian Sarfa. Yang Masyarakat Kupang dengan Bapak yang berikutnya Tokoh Masyarakat Kupang Bapak Isman Maka. Perwakilan perusahaan dari PT DMC yaitu Daniel Maria Cindy. Batam PT Batamindo Eksekutif Select Ibu. Kemudian perwakilan dari PT Hengguan Batam Industrial. Ya, diabadikan Bapak Ibu ya, anggotanya.